Budidaya berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun perkebunan, tidak terlepas dari keberadaan gulma. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya yang pertumbuhannya tidak dikehendaki dan umumnya merugikan karena dapat menghambat pertumbuhan, mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas produksi, dan dapat menjadi sarang hama dan penyakit. Gulma harus segera ditanggulangi pertumbuhannya agar tidak berkembang pesat. Salah satu jenis gulma adalah gulma rerumputan atau grasses. Gulma rerumputan umumnya berasal dari famili Gramineae. Gulma ini memiliki daun yang sempit seperti teki-tekian tetapi memiliki stolon. Di dalam tanah, stolon membentuk jaringan rumit yang sulit diatasi secara mekanik. Batang bulat atau agak pipi kebanyakan berongga. Daun-daun soliter pada buku-buku tersusun dalam dua deret. Umumnya tulang daun sejajar, terdiri atas dua bagian, yaitu pelepah daun dan helaian daun. Daun biasanya berbentuk garis atau linier, tapi daun rata. Lidah-lidah daun sering kelihatan jelas pada batas antara pelepah daun. Contoh gulma rumputan adalah Imperata, Panicum repens, Synodon-dactylon, Echinoclea crusgeli. Berikut ini adalah teknik pengendalian gulma. Pengendalian gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Pengendalian harus dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga biaya, waktu, dan tenaga tepat lebih minim. Waktu yang tepat untuk mengendalikan gulma adalah waktu periode kritis tanaman, yaitu periode di mana tanaman sangat peka terhadap faktor lingkungan. Pengendalian bisa dilakukan dengan cara pencegahan atau preventif. Pencegahan atau preventif merupakan usaha pengendalian gulma melalui upaya-upaya pencegahan, di antaranya pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman, penyelesaian tanah atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih atau yang melekat pada alat-alat pertanian. Berikutnya adalah pengendalian secara fisik atau mekanis, merupakan pengendalian gulma yang dilakukan oleh petani dengan alat-alat pertanian melalui kegiatan pengolahan tanah, pembabatan, penggenangan, pembakaran, dan penggunaan mulsa. Selanjutnya yaitu pengendalian secara kimiawi, yaitu pengendalian gulma secara kimiawi dengan menggunakan herbisida. Cara ini efektif dilakukan karena dapat menghemat waktu dan tenaga, namun penggunaan herbisida secara terus-menerus pada lahan pertanian berdampak merugikan seperti terjadinya pergeseran gulma dominan